Dan untuk mengetahui peluang investasi di saat IHSG bergejolak, kami sudah bergabung bersama Head of Priority Wealth Management Mirai Aset Sekuritas, Francisca Wirya Saputra. Selamat pagi Siska, bagaimana evaluasi pergerakan IHSG setelah koreksi pada bulan Mei? Apakah sell in May and go away akan terjadi pada bulan Mei ini? Selamat pagi Maggie. IHSG memang koreksi besar sekali ya di minggu lalu mengalami penurunan tajam. Tetapi kita melihat minggu ini terjadi pula rebound yang diiringi dengan market global yang sudah mulai membaik kondisinya. Hari ini sendiri indeks kita tadi sempat rebound di 1,4%. Perihal mengenai pertanyaan Maggie, sell in May or go away, ada juga yang bilang di bulan Mei itu a buy in May and a harvest in November. Sebenarnya koreksi besar ini juga bisa merupakan chance dan opportunity untuk kita buy. Banyak juga domestic news yang berdampak positif sehingga indeks kita bisa rebound di minggu ini. Salah satunya adalah PDB kuartal 1 2022 kita naik di atas positif di atas konsensus. Lalu kedua, kenaikan CPI Consumer Price Index atau indeks harga konsumen Indonesia untuk April 2022. Tiga, perkembangan COVID di Indonesia. Seperti yang kita tahu, tren COVID-nya terus menurun di Indonesia. Keempat, kemarin baru dirilis data bahwa neraca perdagangan Indonesia surplus, sehingga nilai ekspor kita naik secara tahunan. Ekspor di bidang pertambangan, minyak gas, manufaktur, pertanian, dan pertumbuhan ekspor Indonesia selama Januari sampai April ini sudah naik sekitar 38%. Nah, itu kan all the positive news dari domestik kita ya. Nah, kami dengan banyak berita positif ini, kami juga memperkirakan PDB Indonesia pada triwulan mendatang akan tetap solid, didukung oleh kombinasi mobilitas yang membaik dan harga komoditas yang kuat. Ya, Siska, tadi Anda menyebut buy in May, harvest in November. Ya, jadi ini ada November ya. Nah, market outlook setelah bulan Mei seperti apa? Sebenarnya sektor mana saja yang menjadi highlight investor yang bisa menjadi peluang untuk investasi, Siska? Ya, seperti yang kita tahu, dengan membaiknya mobilitas masyarakat dan berlanjutnya harga komoditas utama seperti CPO, nikel, batu bara, ini akan membuat pertumbuhan laba bersih yang kuat untuk sektor-sektor ini. Jadi kami melihat sektor consumer goods dan energi bisa menjadi peluang investasi. Lalu bulan depan pun berita di China akan membuka lockdown per 1 Juni. Sehingga mulai dari minggu ini pun harga komoditi mulai rebound naik, sehingga akan baik untuk Indonesia dan melihat kinerja result Q3 dan Q4 di sektor-sektor energi dan pertambangan. Jadi kita masih optimis dengan sektor ini. Iya, kalau misalnya kita melihat ada lockdown di China yang akan dilonggarkan selanjutnya, tetapi kebijakan moneter Amerika Serikat yang diperketat ini bagaimana sebenarnya dampaknya ke Indonesia? Mengenai pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat, kali ini Indonesia itu berada dalam posisi yang lebih baik untuk menghadapi siklus pengetatan. Jadi latar makro Indonesia kali ini berbeda dengan siklus kenaikan suku bunga di tahun 2013 dan 2018. Rupiah pun cukup stabil, sekarang didukung oleh surplus perdagangan yang berkelanjutan dan juga cadangan devisa yang relatif kuat. Ya, Siska, sebenarnya apakah ada aset yang lebih tidak riskan ya untuk memulai investasi di masa gejolak IHSG dan juga ketidakpastian ekonomi global? Yes, jika para investor masih takut akan recession signal, kita sebenarnya bisa masuk ke lower risk asset kategori seperti reksadana money market fund, di mana bisa memberikan imbal hasil kira-kira 4-5% per tahunnya, dan juga ini adalah bentuk investasi yang sangat liquid dan bisa ditarik kapan saja.
Kami juga ingin mengimbau semua investor investasi melihat fundamental dari pilihan Anda, tidak terpengaruh dari informasi yang tidak resmi. Terima kasih Head of Priority Wealth Management Mirai Asset Sekuritas Francisca Wirya Saputra. Thank you. Bye.